Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladhina ittaba'uhum bil ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua disyafaati oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selalu dan selalu hidup kita ini kita perbanyak bersyukur. Walaupun orang beriman ini apa aja beruntung. Dia kena musibah bersabar, dia beruntung. Dia dapat anugerah, dia bersyukur juga beruntung. Ajib orang beriman ini. Sampai Nabi pun kagum kepada orang beriman. Jadi apa aja itu pahala, apa aja mendatangkan pahala. Apalagi kalau hidup kita selalu syukur. Maka sering saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu kita merasa ini dari Allah, ini baik insya Allah. Ini ada ceritanya ini. Dulu ada seorang raja punya menteri, menterinya soleh. Maka menterinya ini kalau setiap ditanya sama raja, ini gimana menteri? Maka jawaban dia selalu, ini dari Allah, ini baik insya Allah. Apa-apa selalu begitu. Jadi selalu husnuzon dengan Allah. Maka suatu saat raja dengan seluruh orang kerajaan, staf-stafnya lah gitu ya, menterinya semuanya, mereka berburu di hutan. Sampai singkat cerita, raja tadi jatuh dari kudanya, patah kakinya. Kemudian menteri tadi datang nih, menteri yang soleh tadi, ditanya sama raja, gimana nih menteri? Apa jawabannya? Ini dari Allah, ini baik insya Allah. Ini raja kakinya udah patah, ya marah lah. Gimana ini baik gimana, kaki aneh udah patah begini gitu kan. Baik gimana? Tapi ini udah jadi zikirnya dia, ini dari Allah, ini baik insya Allah. Maka benar, Masya Allah. Akhirnya ketika itu ada orang pedalaman hutan itu datang nyerang mereka. Ditangkaplah semuanya, lari. Yang ketangkap ternyata rajanya tadi. Karena dia kakinya patah, nggak bisa lari. Setelah ditangkap, ternyata orang pedalaman ini mau nyari untuk sesembahan berhala dia. Sembahan berhala dia. Begitu sudah disiapkan buat dewa dia kan, begitu mau disembelih nih istilahnya, sudah mau dibunuh, maka pendeta-pendeta mereka bilang, jangan dulu raja, ini untuk dewa nih harus
Sesembahan kita harus yang terbaik, nggak bisa yang sembarangan. Periksa dulu jasadnya, jangan sampai ada yang cacat. Ya udah periksa, diperiksa dari atas, bawah. Ternyata pas di kaki, ternyata patah kakinya. Wah, ini patah kakinya raja, gimana? Gimana pendeta? Nggak laku buat dewa katanya. Sesembahan kita harus jasadnya sempurna dari atas sampai bawah. Akhirnya raja tadi, singkat cerita, raja tadi dikembalikan lagi ke kerajaannya. Betul kamu menteri, katanya. Ini dari Allah, ini baik, insya Allah. Kalau dia nggak patah tadi, nggak jatuh dari kuda, udah mati dia. Kadang-kadang kita kena musibah yang kecil itu, kita dikasih anugerah sama Allah 10. Dapat anugerah, dapat musibah cuma ditarik 1, jadi tinggal 9. Yang kita tawajuhin tuh 1-nya ini. Yang 9-nya lupa gitu. Ini sering banget kita begitu. Ya kan? Dapat anugerah sebenarnya 10. Allah uji atau Allah tarik 1 aja. Ya kan? Ternyata yang kita fokusin yang 1 ini, yang ditarik ini. Kenapa nggak 9 yang masih ada sama kita? Yang banyak. Itulah manusia, kurang bersyukur. Ceritanya teman kita tuh, jenguk orang sakit. Gimana bang? Kakinya diamputasi kan? Gimana bang? Jawabannya Masya Allah. Alhamdulillah gimana bisa amputasi kaki nggak ada 1? Alhamdulillah masih ada kaki kiri gitu kan? Andaikan kaki kiri kanan diamputasi semua gimana? Alhamdulillah masih alhamdulillah juga coba. Kenapa? Ya kaki kanan kiri nggak ada, tapi kan tengah-tengah kaki masih ada. Nah, coba bayangin, kaki masih utuh tapi tengah-tengah kaki nggak hidup, gimana ceritanya? Kan sengsara itu, musibah. Bukan cuma kita yang musibah, istri kita juga musibah. Jadi luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat tuh banyak sebenarnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak sekali. Kadang-kadang kita aja yang kurang syukur ya kan, diuji sedikit ngeluh, diuji sedikit ngeluh. Padahal anugerah Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Segi dunia deh, segi dunia. Kita semua ini rata-rata ekonomi itu nggak ada yang turun, rata-rata ya. Kebanyakan gitu loh, nggak semuanya, kebanyakan. Coba lihat handphone ente masing-masing, ya kan? Dulu perasaannya pakai layar injek begini, bukan layar sentuh ya, layar injek ini. Perasaan orang kaya doang ya kan? Kita ngeliat, keren banget tuh handphonenya gitu kan. Ternyata kita semua udah punya sekarang. Mobilnya juga, motornya sekarang udah pada keren-keren, ya kan? Rata-rata kalau kita tengok dunia kita dibandingkan kita yang dulu, itu kemajuan sebenarnya. Itu ekonomi kita sebenarnya kemajuan, bahkan ada yang pesat gitu. Tapi kurang syukur. Kenapa? Karena kita ngelihat orang yang di atas kita. Coba ngeliat orang di bawah kita. Maka Nabi perintahkan kalau masalah dunia itu lihat orang yang di bawah kita. Kita punya motor, masih banyak orang cuman pakai sepeda. Tapi sekarang mah orang pakai sepeda juga jangan diremehin, itu sepedanya kadang-kadang lebih mahal dari motor kita. Lebih mahal dari motor kita ternyata. Kita punya sepeda, masih banyak orang jalan kaki. Harusnya ngeliat ke bawah. Kita punya rumah kecil, masih banyak orang yang ngontrak. Kita punya rumah ngontrak, masih banyak orang nggak punya rumah, masih tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, nggak jelas hidupnya. Akhirnya kan hidup kita syukur terus, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dari Allah, ini baik insya Allah. Itu dijadiin wirid dan dijadiin zikir, ini baik insya Allah. Ini dari Allah, ini baik insya Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini dari Allah, ini baik insya Allah. Apalagi teman-teman yang sudah hijrah begini, Masya Allah. Nikmat keluarga coba. Kita punya anak yang model anak kita sekarang itu, wah itu mahal harganya tuh. Mau nurut, ya kan? Mau dibilangin, apalagi mau belajar agama, itu mahal bener di akhir zaman ini. Tapi karena kehidupan kita suasananya orang-orang taat, jadi kadang-kadang kita nggak syukur. Coba kita begitu ikut yang orang-orang biasa, Masya Allah, anak-anaknya bandel-bandel. Sekolah susah, narkoba, kebut-kebutan,
Jadi anugerah anak kita yang sekarang Allah SWT berikan kepada kita itu luar biasa. Syukur. Tapi kalau untuk agama, lihat orang di atas kita. Alhamdulillah sekarang kita sudah hijrah, sudah bisa sholat. Ya, kita lihat orang sholat berjamaah, kenapa kita nggak bisa sholat berjamaah? Akhirnya kita berjamaah. Alhamdulillah kita sudah berjamaah. Kita lihat orang sudah berjamaah, ya kita lihat lagi teman-teman yang sudah bisa jaga sholat sunnah dia, ya kan? Kita jaga lagi sholat sunnah kita. Jangan merasa puas untuk amal agama. Jadi untuk agama ini nggak ada ujungnya, nggak ada puasnya. Jadi ciri khasnya orang beriman itu justru ketika dia mengamalkan agama, justru dia tidak puas dalam mengamalkan agamanya, terus, karena nggak ada limitnya. Nggak ada limitnya dalam amal agama ini. Terus sampai kapan? Sampai Allah menyatakan waktunya kita pulang. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah bulan Rajab. Selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan saya di bulan suci Ramadan. Penting ini. Kita nggak tahu, belum ada jaminan ya. Bulan suci Ramadan walaupun tinggal beberapa hari lagi, nggak ada jaminan. Besok ada orang tabrak truk mati, ada orang tabrak semut mati, karena semutnya di truk. Semutnya lagi gantungan di ban truk. Mati juga, Masya Allah. Dan Israel kan nggak ngelihat tua ya. Kalau absen kita dulu dari A dulu sampai Z gitu ya. Kalau absennya Israel kan enggak, mau siapa aja kalau udah waktunya. Iya, masa kontrak habis, sikat. Masa kontrak udah habis nih, sikat. Dan lihat kita berapa kali? 70 kali sehari. Israel tuh jengukin kita 70 kali sehari. Jadi kalau dihitung tuh sekitar setiap 20 menit. 24 jam 70 kali, setiap 20 menit itu Israel nengokin kita. Udah waktunya belum nih? Ini Bang Reza udah waktunya belum? Belum. Ntar dulu. Belum negeri jauh nih. Tapi kalau udah waktunya, siapapun orangnya, insya Allah. Makanya kehidupan kita, kampung kita yang sebenarnya kan kampung akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini cuman tempat singgah. Sedangkan kita nih kan mau lebaran nih, habis puasa. Kadang-kadang persiapan pulang kampung untuk lebaran pulang kampung cuma seminggu. Itu persiapan buat pulang kampung sebulan, 1 tahun kadang-kadang. Ngumpulin duit 1 tahun untuk pulang kampung 1 minggu, ya kan? Lah kita ini pulang kampung ke akhirat, semua kan kampung kita sebenarnya akhirat. Itu cuma dikasih waktu oleh Allah 60-70 tahun di dunia untuk cari bekal kehidupan yang selama-lamanya. Yang tadi aja pulang kampung cuma seminggu, nyarinya 1 tahun. Coba. Lah ini pulang kampungnya selama-lamanya, cuma dikasih waktu 60-70 tahun nyari bekalnya itu. Makanya sungguh orang yang tidak bijaksana mengatakan dunia akhirat tuh harus balance 50-50%. Nggak bijaksana orang. Nggak bisa dong, ya kan? Kalau ada orang yang bisa ngamalin agama 50%, dunia 50%, saya siap jadi santrinya sekarang. Kalau 24 jam berarti 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat. Mana? Sholat 5 waktu ke masjid, setengah jam pantat udah gatel mau keluar, ya kan? Sekarang apalagi assalamualaikum bukan tasbih dipegang, HP dipegang. Memang mukanya bernur, bercahaya, tapi cahaya HP. Iya, insyaallah. Hidup kita selama-lamanya loh di sana, selama-lamanya. Cuman dikasih waktu 60-70 tahun. 60-70 tahun coba kita pikirin sekarang. Sekarang ada yang udah 40, ada yang 50, udah ada yang 60, udah ada yang beberapa tahun. Itu kalau balik dihitung 10 sampai 15 tahun. 15 tahun lah taruh, 15 tahun, 60 dikurang 15 sisa 45. Amal kita dihitung dari 15 tahun atau 10 tahun. Balik kita. Kalau 15 tahun sisa 45. Nah kalau satu hari kita tidur 8 jam, 24 jam,
Kalau 8 jam berarti sepertiga hidup. Kalau umur kita 60, sepertiga hidup berapa tahun? 20 tahun. Tidur doang itu. Kalau kita tidur 1 hari 8 jam, berarti tidur kita, kalau umur kita sampai 60, berarti tidur kita 20 tahun. 20 tambah 15, 35. Sisa berapa lagi tuh? 60 tahun. 25. Udah nggak balance nih. Tinggal 25. Masya Allah. Jadi kalau ada orang hamil, Dek, hamilnya berapa bulan? 3 bulan. Ustaz, hamilnya berapa bulan? 4 bulan. Tapi kalau hamilnya itu udah 9 bulan, apa kata dia? Hamilnya berapa bulan, Dek? Tinggal nunggu hari. Ya, kalau umur kita masih 40, berapa umurnya? 40 tahun. Berapa umurnya? 50. Tapi kalau umurnya udah 60, berapa umurnya? Tinggal nunggu hari, Ustaz. Maka Masya Allah. Ya, mudah-mudahan malam ini kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kita sama-sama persiapan ya. Jadi persiapannya orang beriman itu dari bulan Rajab untuk menyambut bulan Ramadan. Tingkatkan amal di bulan Rajab ini, Masya Allah. Dengan berpuasa lebih baik, apalagi istri-istri kita mungkin yang masih ada kodok, diingatkan ini udah bulan Rajab. Jadi mau bulan Ramadan harus sudah dibayar semua hutang-hutangnya. Bulan Ramadan kemarin yang masih banyak utang, berapa hari, kemudian kita ingatkan mereka di bulan Rajab ini sudah mulai kita cicil, nggak apa-apa, sehari. Misalnya dia utangnya 5 hari misalnya, cicil. Dan kalau bisa ketika puasa kita temenin. Kita sahur, dia sahur, kita sahur. Kalau kita nggak temenin, biasanya siang-siang gangguin nih. Iya, istrinya puasa, suaminya nggak puasa, siang-siang gangguin. Jadi kalau bisa temenin, dia puasa kita puasa gitu kan. Jadi sama-sama beramal gitu. Iya, dia lemes kita ngejos kan repot. Ya, biar sama-sama lemes gitu. Habis maghrib ngejos nggak apa-apa dah. Bahkan membatalkan puasa dengan itu boleh. Bab khusus Anda. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, semoga pertemuan kita malam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan asbab hidayah untuk diri kita, jadikan asbab hidayah untuk keluarga kita, jadikan asbab hidayah untuk umat seluruh alam. Amin ya rabbal alamin.